Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sedulur semuanya. Berhubung saya membuatnya malam hari ya, ini untuk video ini, maka saya ucapkan selamat malam untuk sedulur semuanya. Jangan lupa sediakan kopi sebelum simak-simak supaya bisa sambil nyantai. Oke, untuk teman-teman semuanya, sedulurku semuanya, terima kasih banyak telah mendukung terus channel YouTube ini, telah memajukan channel YouTube ini dengan cara teman-teman mengsubscribe ya channel YouTube ini dengan cara menekan tombol tulisan merah di bawah sebelah kanan. Terima kasih banyak yang telah meng-share. Mungkin ada yang share ya. Kalau memang ada, terima kasih telah membagikan video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Oke, kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai trafo 3 ampere 18 volt AC ya teman-teman. Untuk mengurangi waktu supaya durasi tidak panjang, karena ini pembahasan lumayan panjang ya, tapi ya nggak panjang-panjang amat kok. Intinya saya akan membahas inti-intinya aja, dan nanti akan lari ke suatu perhitungan dan juga skema atau gambar instalasi ya. Jadi di sini saya membuatkan suatu susunan ya. Di sini sudah tertulis ya teman-teman. Trafo 3 ampere 18 volt AC. Ini semoga tulisannya jelas ya. 3 ampere 18 volt AC. Jadi perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu soal yang pertama ya teman-teman. Soal PSU daya aktif, daya PSU ya, daya reaktifnya, penurun tegangan dari VAC ke volt DC, daya driver daya aktif, daya driver daya reaktif, menentukan jumlah final yang harus kita pasang. Setelah itu menentukan kemampuan driver final terhadap beban, menentukan jumlah elko, menentukan elko PSU ya. Jadi berapa sih mikrofarad yang harus kita pasang dan juga berapa volt yang harus kita tentukan. Oke, teman-teman, di sini perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu soal daya PSU ya, teman-teman. Jadi di sini pun saya sudah membuatkan suatu rumusannya ya, mungkin teman-teman bisa tulis kalau misalkan menurut teman-teman ini bermanfaat, supaya nanti teman-teman nggak sulit untuk mempelajarinya. Jadi bisa langsung lihat bukunya aja gitu dengan apa yang teman-teman tulis ya. Jadi rumus-rumus yang akan dibahas dari daya PSU aktif hingga beban, yaitu penjelasannya ada di bawah ini ya teman-teman. Penjelasannya ada di bawah ini. Yang pertama yaitu daya PSU, daya aktif, rumusnya ini ya teman-teman ya. P sama dengan ampere dikali volt total dibagi Q ya, atau cos P ya teman-teman. Q itu sama dengan cos P ya teman-teman. Setelah itu daya PSU ya, daya PSU daya reaktif ya. Daya reaktif ini itu rumusnya VA sama dengan P dikali Q. Q-nya itu cos P ya teman-teman ya. Nah, setelah itu rumus untuk penurun tegangannya VDC sama dengan VAC dibagi Q, dibagi cos P ya. Terus untuk daya driver, daya aktifnya P sama dengan volt total DC dikali ampere. Ya sebenarnya seperti itu ya teman-teman ya. Terus daya drivernya, daya reaktifnya VA sama dengan P dikali Q atau cos P. Oke teman-teman, kita lanjut ke lembar berikutnya ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Ini seperti ini, mungkin teman-teman ingin menulis, ini saya jeda. Seperti ini ya rumusnya. Oke, mungkin nanti bisa dijeda ya videonya kalau misalkan nanti teman-teman ingin menulis, supaya nggak memperpanjang waktu ya. Dan tentunya masih ada juga ya teman-teman. Jadi untuk menentukan jumlah final yang harus dipasang ya, daya PSU dibagi ya, daya PSU itu untuk menentukan jumlahnya itu daya PSU dibagi daya final per satu set. Misalkan finalnya Toshiba nih, setelah kita hitung dayanya sekian,
Tinggal kita bagi aja dengan daya final per 1 set. Nanti ketemu nilai berapa set sih yang harus kita pasang. Terus menentukan kemampuan driver. Kemampuan driver dengan rumus P dikali Q ya. VA P dikali Q. Dan rumus bebannya VA sama dengan P dibagi R. Jadi ini sangat berkaitan ya teman-teman. Terus selanjutnya rumus menentukan elko. Nah, rumus menentukan elko-nya UF sama dengan ampere dikali volt total dikali volt total. Oke, teman-teman. Misalkan volt totalnya 25, berarti 25 dikali 25 50 ya. Berarti dikali lagi 50, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan semuanya ya teman-teman. Jadi sudah saya terangkan untuk apa yang akan saya bahas. Setelah itu sudah saya terangkan untuk rumus-rumusnya hingga ini untuk rumus menentukan elko ya teman-teman. Setelah itu simbol-simbol ya, ini sangat penting untuk teman-teman semuanya memahami simbol-simbol ini. Karena apa? Kalau teman-teman sudah paham rumusnya tapi simbolnya nggak paham, sama halnya teman-teman itu nggak bisa membaca rumusnya ya teman-teman. Karena apa? Karena syarat membaca rumus kita harus paham simbol-simbolnya. Oke, ini simbol-simbolnya sudah saya tuliskan juga di sini ya teman-teman. Yang pertama P. P adalah daya ya teman-teman ya. Setelah itu I ya, ini adalah ampere. Ini simbol-simbol ini sesuai dengan rumus apa yang saya tulis ya. Maksudnya sesuai. Ini simbol-simbolnya semuanya ada di rumus yang saya tulis. P sama dengan daya. I sama dengan ampere, VT. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam rumusnya itu volt ya teman-teman, karena kita menggunakan trafo CT center tap 2 pas, maka di sini tertulis simbolnya yaitu VT, volt total ya teman-teman ya. Terus Q atau cos P ya teman-teman memiliki nilai 0,8. Nah, ini simbolnya seperti ini ya teman-teman. Jadi memiliki nilai 0,8 ya, cos P itu sesuai standar PLN ya, 0,8. Terus VA. Nah, di sini volt ampere ya, muatan listrik. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. VDC adalah volt DC. VAC sama dengan volt AC ya. Selanjutnya ada R. R itu resistansi ya, atau kalau di speaker tuh impedance ya. Oke, teman-teman. Insya Allah paham ya apa yang saya jelaskan ya. Jadi mungkin bisa nanti teman-teman ulang-ulang kembali. Oke, kita langsung aja untuk ke perhitungannya ya. Oke, teman-temanku semuanya, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya, kita langsung ke eksekusi perhitungannya. Tadi rumusnya sudah, semuanya sudah ya. Yang pertama yaitu kita harus hitung dulu. Ini bisa dikatakan suatu urutan ya, urutan untuk kita melakukan suatu perhitungan dengan rumus-rumus yang ini ya akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama yaitu daya PSU, daya aktif atau watt ya. Daya aktif ini daya yang tetap yang sifatnya nggak berubah-ubah, beda dengan reaktif. Kalau reaktif itu masih istilah anak kecil itu labil ya teman-teman. Nggak pasti. Nggak tepat. Muatan listrik ya. Jadi kita masuk dengan PSU daya aktif. Masuknya muatan listrik ya teman-teman, VA itu, volt dan ampere itu. Kita masuk ke daya aktif ya. Rumusnya yaitu P sama dengan ampere dikali volt total atau VT dibagi Q cos P ya. Jadi dari rumus ini ya, dari rumus ini kita turunkan ya teman-teman. P sama dengan I itu ampere. Ampere berapa sih? 3 ampere. Kita tulis 3 ampere. VT, volt totalnya berapa? Tadi voltasenya kita gunakan adalah 18 volt AC. Maka 18 dikali 2. Nah, karena total ya teman-teman 2 pas. Terus dibagi cos P. Yaitu dibagi nilai cos P-nya berapa? 0,8. Ketemunya berapa sih teman-teman? Ketemunya 135 watt. Jadi dapat kita simpulkan 3 ampere 18 volt AC itu ketemunya 135 watt. Selanjutnya daya PSU reaktif. Ini nih, kita masih membahas soal PSU ya teman-teman ya. Ini belum lari ke driver ya, masih PSU. Selanjutnya daya PSU daya reaktif volt ampere. Nah, jadi daya aktifnya sudah. Sekarang kita bahas soal muatan listriknya. Muatan dari 135 watt itu tadi. Rumusnya yaitu VA sama dengan P
dikali Q dikali cos pi ya teman-teman. P-nya berapa sih? Dapat kita ketahui P-nya itu 135 watt ya. Di simbol tadi ada ya, P sama dengan watt. Daya watt. Nah, ini ya. Maka di sini tertulis P 135 dapat dari sini dikali cos pi-nya berapa? Cos pi sesuai nilai yaitu 0,8. Ini di simbol tadi sudah dijelaskan. 0,8 sama dengan ketemunya berapa? 108 VA. Nah, inilah muatan listriknya 108 VA. Nih ya, teman-teman ya. Terus sudah itu, nah urutannya itu ya. Yang pertama PSUD aktifnya dicari dulu, daerah aktifnya dicari dulu berapa. Setelah itu kita masuk ke driver ya, teman-teman ya. Kalau misalkan masuk ke driver, tentunya kita harus rubah dulu nih. Kita rubah dulu. Rubahnya seperti apa? Rubahnya dari volt AC yang 18 volt AC kita rubah menjadi volt DC. Seperti itu ya teman-teman. Nanti ada juga perhitungan elko-nya, tapi saya tempatkan di bagian akhir ya, supaya nggak mengganggu pembahasan soal driver ini. Jadi kita harus turunkan dulu tegangannya dengan rumus VDC yang akan kita cari. Volt DC sama dengan VAC, volt AC dibagi cos pi. Ya, kenapa kok dibagi cos pi mas? 0,8 enggak 1,4. Nah seperti itu ya. Sebenarnya seperti ini teman-teman. Itu sebenarnya jadi bahan perdebatan banyak orang ya. Dan saya pun sering banget kayak gitu ya. Sering ya, beda pendapat itu wajar ya. Karena ilmu itu sifatnya luas, sangat luas sekali. Jadi 1,4 itu memang benar untuk kita mengetahui perubahan DC teman-teman. Iya itu memang benar, akan tetapi itu hanya nilai 1,4 bukan rumus ya teman-teman ya. Kalau itu dikatakan rumus, saya pribadi menyangkal atau mengatakan bahwasanya itu tidak benar. Tentunya kalau rumus itu memiliki simbol ya, memiliki simbol dan juga satuan. Nah 1,4 ini tidak memiliki simbol. Sampai sekarang pun saya mencari-cari simbolnya yang belum dapat ya. Satuannya apapun ya itu tadilah masih bahan pertanyaan. Seperti itu ya teman-teman. Maka nggak saya gunakan karena itu perubahan dari VAC ke VDC. Nah, yang saya bahas ini pun sama, perubahan dari VAC ke volt DC. Tapi yang saya masukkan di sini adalah faktornya 0,8. Nih faktornya teman-teman. Faktor daya, faktor kerugian ya. Jadi sebelum saya masukkan ke volt DC ya, itu saya bagi dulu dengan 0,8 faktornya, faktor kerugiannya. Karena gini teman-teman, sekarang ya misalkan teman start power ampli teman-teman semuanya dengan beban atau dibebani. Setelah itu teman-teman start misalkan dengan daya maksimal, itu otomatis tegangan akan turun teman-teman. Dia akan menetap di tegangan misalkan 22 volt DC. Itu nggak akan menetap seperti itu ya teman-teman ya. Dia pasti akan turun. Nih seperti contoh seperti ini. 18 dikali 1,4. Nah misalkan ketemunya 25 ya teman-teman. Dia nggak akan continue di 25 di saat dibebani teman-teman. Saya yakin nggak akan, dia akan turun. Maka dari itu yang dimasukkan untuk pembagian di sini adalah faktor daya 0,8. Jadinya ketemunya 22,5 volt DC. Saya yakin kalau misalkan dibebani ketemunya nggak jauh-jauh dari 22,5 volt DC atau 21, sekian volt DC. Nah itulah maka kita masukkan rumusnya yaitu 0,8. Ada simbolnya ya kan. Nah seperti itu. Kalau 1,4 itu hanya untuk mengetahui oh nilainya segitu loh turunnya volt DC-nya. Nah seperti itu. Tapi bukan rumus ya teman-teman ya. Itu kalau penilaian saya pribadi seperti itu. Bukan saya pribadi, guru saya pun membicarakan soal hal yang sama seperti apa yang saya bicarakan. Oke teman-teman, selanjutnya untuk volt DC sudah ketemu di sini yaitu 22,5 volt DC. Setelah tegangan diturunkan, maka dari sini teman-teman bisa simpulkan. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya teman-teman, driver yang harus teman-teman gunakan itu berapa volt DC maksimalnya, seperti itu ya. Misalkan seperti ini.
Ini sudah ketahuan nilainya 22,5 volt DC atau 25 volt DC. Misalkan seperti itu ya. Tapi teman-teman menggunakan driver yang 18 volt DC. Nah, jelas itu nggak akan ketemu ya teman-teman. Akan trouble, akan jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya yaitu drivernya akan rusak karena kelebihan tegangan yang masuk ke driver tersebut. Jadi, misalkan di sini sudah tertulis 22,5 ataupun 25 volt DC, maka usahakan driver itu di atasnya tegangan itu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti langsung tegangan sampai 80 volt DC, enggak ya, itu terlalu jauh ya. Ya mungkin bisa gunakan 32 volt DC ataupun berapa 60 volt DC drivernya supaya drivernya itu aman. Oke teman-teman, nih saya beri suatu masukan apabila driver itu nggak sesuai dengan voltase yang akan kita suplaikan, itu akan jadi masalah ya teman-teman ya. Salah satunya walaupun perhitungan klop, akan tetapi driver itu bukan makanannya. Voltase ini dalam artian terlalu nipis, misalkan 22,5 tapi diberi 25 atau 22 misalkan kayak gitu misalkan ya. Terlalu nipis maka final itu akan mudah panas juga ya teman-teman. Jadi kita dari sini pun kita harus memahami supaya hasil-hasil akhirnya itu maksimal baik tanpa kendala. Dengan cara itu tadi kita menyesuaikan driver yang akan kita gunakan. Misalkan di sini 22 volt DC ya berarti jangan kita kasih 18 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kasih 32 volt DC, 42 volt DC itu bisa ya teman-teman ya. Atau 50 volt DC drivernya itu bisa ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus atau 25 volt DC pun dicoba, aku pernah untuk mempraktekkan itu nggak ada masalah juga ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya next, daya driver, daya aktif. Nah, ini teman-teman ya. Kita PSU sudah menjawab, kita jawab. Terus untuk penurunan tegangan sudah kita bahas juga. Dan selanjutnya yaitu daya driver ya teman-teman. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya daya driver itu ada daya aktif dan juga daya reaktif teman-teman. Nah, nilai daya aktif driver ini harus sesuai perhitungannya dengan daya aktif PSU. Nah ini harus sesuai teman-teman. Kalau misalkan nggak sesuai itu tandanya nggak klop atau nggak sama nilainya. Masalahnya banyak nanti akan timbul. Final jadi panas, dengung dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Dengung kurang sih, lebih dominannya ke final panas. Jadi daya driver daya aktif dapat kita hitung dengan rumus P sama dengan ya teman-teman. P sama dengan VT DC. Ini volt total ya. Ini sudah DC ya teman-teman. Dikali ampere, dikali I, dikali ampere. Jadi kita dapat ketahui P sama dengan VDC-nya berapa sih? 22,5. Ini ya teman-teman. 22,5 dapat dari sini. 22,5 dikali 2. Karena 2 pas maka dikali 2. Nah setelah itu dikali I. I-nya apa? Ampere. 3 ampere. Seperti itu ya. Setelah itu, setelah kita hitung-hitung, dapatlah nilai 135 watt. Nah, nilai ini jelas sudah sama persis dengan nilai PSU di atas ya teman-teman. 135 watt. Nah, ini wajib klop di sini ya teman-teman. Jadi kalau rumus itu benar, itu mau dibolak-balik 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 2 kurang 1 ya sama dengan 1 seperti itu. Tetap bolak-balik juga tetap hasilnya sama. Ketemulah gitu ya. Terus kita cari lagi daya driver, daya reaktifnya teman-teman. Ini daya reaktifnya ya. Daya reaktif, daya driver. Dengan rumus VA sama dengan P dikali Q atau VA sama dengan P dikali cos pi ya teman-teman ya. VA sama dengan 135 ya, ini 135 dari daya ini P ya teman-teman. P ini P 135 cos pi-nya berapa? 0,8 sama dengan 108 VA. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasanya 108 VA ini driver. Kita lihat apakah sama dengan PSU. Nah, ini nilainya sama ya teman-teman ya. 108 VA. Maka dari itu ini bisa dikatakan klop. Sama hasilnya gitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Tadi sudah dibahas soal
daya reaktif driver ya, nilainya sudah sama dengan daya reaktif PSU, itu bertanda bahwasanya sudah klop atau sudah sama ya. Jadi di situ dapat kita simpulkan bahwasanya itu sudah klop. Insya Allah tidak akan ada kendala ya teman-teman. Insya Allah seperti itu. Oke, selanjutnya kita dapat menentukan jumlah final berapa set sih yang harus kita pasang. Nah seperti ini caranya ya teman-teman. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, daya PSU dibagi daya final per satu setnya. Nah, misalkan seperti ini. Tadi daya PSU berapa sih? Daya aktif ya teman-teman, yang dibagikan 135 watt tadi ya. Nah, maka 135 dibagi daya final. Nah, saya di sini menggunakan final 3055 dan juga 2955. Kenapa kok saya menggunakan final ini? Karena voltase yang masuk ke driver itu hanya 18 volt AC. Masa iya mau menggunakan Toshiba yang 5200. Nah maka dari itu nggak saya gunakan ya teman-teman. Maka saya gunakan 3055 dan juga 2955. Jadi untuk suplai kecil itu baiknya kita menggunakan transistor jenis ini ya teman-teman ya. Kalau saya sarankan dari 18 sampai dengan 25 atau di bawahnya 25 juga bisa ya teman-teman. Dan bisa juga 25 itu menggunakan 5200. Saya pernah praktekkan juga, itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan suplai 18 usahakan jangan gunakan Toshiba 5200 ya, gunakan aja ini 3055 dan juga 2955. Oke. Selanjutnya kita bagi. Itu kalau misalkan kita lihat di dataset itu ketemunya dayanya yaitu 90 watt ya teman-teman. Maka dari itu 135 ya, 135 watt dibagi 90 watt daya final per satu set. Ketemunya berapa sih? 1,5 atau bulatkan ke 2 set ya teman-teman. Nih, atau dibulatkan 2 set. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat stereo dalam artian kata 2 driver ya teman-teman, maka itu per satu set per satu drivernya 1 set final 3055 dan juga 2955. Oke, paham ya teman-teman ya? Simple banget, pelan-pelan aja memahaminya. Diulang-ulang terus kalau memang belum paham. Terus untuk menentukan kemampuan driver terhadap beban. Nah, jadi kita dapat menentukan kemampuan driver terhadap beban nih. Seperti apa sih caranya? Nah, di sini saya membuat membuat suatu beban, menuliskan suatu beban di sini, bebannya yaitu 400 watt 8 ohm. Ingat ya teman-teman, perhitungan ini untuk impedance 8 ohm, bukan kurang dari 8 ohm. Ini saya perhitungan ini menggunakan 8 ohm. Kalau teman-teman praktekkan, maka harus praktekkan dengan impedance yang 8 ohm. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai daya 400 watt 8 ohm, maka dapat kita hitung dengan rumus beban yaitu VA sama dengan P dibagi R. Ya, VA itu tadi sudah ada di simbol-simbolnya, keterangannya. P itu daya, tadi sudah ada juga. R-nya apa? Kalau di speaker kita bisa sebutkan ini impedance ya. Ini sudah saya sebutkan juga di simbol. VA sama dengan P-nya berapa sih? 400 watt. Berarti kita tulis 400. Terus dibagi R-nya berapa sih? 8 ohm. Nah, ini 8 ohm. Jadi ketemunya berapa? Ketemunya 50 VA ya. Jadi ketemunya 50 VA ya. Jadi yang dibutuhkan oleh speaker ini hanya 50 VA. Seperti itu. Kalau misalkan kita menghitung daya misalkan kita hitung 400 watt, kita hitung daya aktif maka 400 watt ya. Berarti kita menggunakan final sunken 2 set. Nah, itu udah kelebihan muatan listrik ya, teman-teman. Resiko ke speakernya akan mudah rusak. Nah, jadi speaker itu membutuhkan daya reaktif ya, teman-teman, karena keluaran output driver itu AC. Maka kita cari daya reaktif juga di sini, VA ya. Sifatnya reaktif, berubah seperti itu. 50 VA. Oke, selanjutnya teman-teman. Daya reaktif driver ya. Daya reaktif driver tadi kita hitung itu ketemunya berapa semuanya? 108 VA ya. 108 VA. Kalau misalkan ingin kita memakai 400 watt beban 500 watt ini, maka bisa kita coba hitung seperti ini teman-teman. 108 VA ya. Tadi keseluruhan ya, ini VA driver, maka dibagi beban. Bebannya berapa? 400 VA itu sama dengan 50 VA. Jadi ketemunya 2,1 atau bulatkan 2 speaker seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin simpelnya, boleh dengan cara perhitungan ini ya. Boleh dengan cara perhitungan ini. Atau kita buktikan langsung aja seperti ini. Dengan daya 400 watt 8 ohm dibagi 2 berarti per drivernya itu dibebani satu speaker 400 watt 8 ohm.
Oke teman-teman, maka dapat kita coba, kita hitung ya, kita buat per channelnya itu 400 watt. Kira-kira gimana nih? Nah, kita buktikan teman-teman. Maka driver per satu setnya adalah 90 watt. 3059 dan juga 2955. Ini per satu setnya 90 watt teman-teman ya, sesuai dengan dataset. Maka kita hitung seperti ini teman-teman. VA sama dengan P dikali cos P. VA sama dengan 90 itu P-nya ya. P dari final dikali 0,8 cos P sama dengan 72 VA. Ya, teman-teman ya, 72 VA. Selanjutnya kita dapat hitung bebannya teman-teman. Nih, beban. VA sama dengan P dibagi R. 400 watt beban kita ya, beban yang kita gunakan dibagi impedance-nya 8 ohm. Sama dengan berapa? 50 VA. Nah, jadi dapat kita kurangkan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini sudah ketemu muatan listriknya, ini sudah ketemu juga ya. Ini sudah ketemu juga beban speakernya, maka kita kurangi teman-teman. Sumber atau muatan listrik yang dari driver ini final ya teman-teman, per satu set ini kita kurangi dengan beban speaker 50 VA. Ketemunya berapa? 22 VA. Ini masih sisa 22 VA teman-teman. Jadi itu masih sisa ya teman-teman ya, bukan istilahnya ini mah nggak bisa, kalau 400 watt bebannya nggak bisa, nggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita perhitungannya daya reaktif yang kita perhitungkan itu masih sisa 22 VA per satu driver ya teman-teman. Untuk channel yang satunya pun sama perhitungannya seperti ini, nilainya pun pasti sama seperti ini juga. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi 3 ampere 18 volt AC itu dapat dibebani per mononya 400 watt atau 350 watt 8 ohm per satu driver satu speaker. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk elko nya. Nah ini ya teman-teman, kita untuk menentukan jumlah elko. Jadi sengaja nih saya buat paling belakang ya. Ini untuk menentukan elko sesuai rumus yang sudah dituliskan di awal-awal tadi, yaitu UF sama dengan ampere I dikali VT volt total dikali volt total. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini, I-nya berapa sih? Ampernya 3 ampere dikali volt total 18 kali 2 sama dengan 36. Nah berarti dikali 36 dikali 36. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk menentukan jumlah elko berapa UF yang harus kita pasang seperti itu. 36 dikali 36. Ini 36 ya teman-teman. 18 kali 2 ini 36. Jadi 36 dikali 36. Seperti itu ya. Jadi sama dengan ketemunya berapa? 3088 UF. Atau bisa teman-teman gunakan yang ukuran 22.000 UF, bisa 25 volt. Jangan 25 volt, 35 volt ataupun 50 volt lebih baik lagi ya teman-teman ya. Lebih tinggi voltasenya lebih baik ya teman-teman. Terus atau bisa teman-teman gunakan 33.000 UF ya teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan 33.000 UF. Seperti itu. 50 volt DC ya teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan elko-nya seperti itu. Jadi gini teman-teman, misalkan setelah kita hitung ketemunya 3000 ya teman-teman ya. Jadi kita harus mencapai nilai itu 3000 ya. Kurang lebihnya 3000 lah toleransi ya. 1,5% ya teman-teman. Nah gitu. Bisa 22.000 kali 2 atau bisa 33.000 kali 2. Sebenarnya 33.000 kali 2 kebanyakan ya. Tapi dicoba aja. Karena untuk proses penyerataan atau penstabilan tegangan ya. Jadi kalau misalkan dari dioda itu jelas keluarannya masih ada volt AC ya teman-teman. Riak-riaknya itu masih ada, maka diseratakan atau distabilkan oleh elko ini ya. Jadi hanya membutuhkan sekian UF loh untuk menstabilkan itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya next kita akan bahas soal instalasinya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi di sini instalasi saya buatkan 2 skema ya teman-teman ya. 2 skema yang mana instalasi pertama itu driver. Istilahnya bukan driver tokuan lah ya. Biasanya kalau driver rakitan orang itu seperti inilah, finalnya terpisah. Finalnya terpisah dari driver ya. Seperti itu. Biasanya kan kalau misalkan tokuan itu langsung ada di drivernya, seperti itu. Jadi ini dapat ketahui teman-teman semuanya ya.
Yang ada titik seperti ini berarti terhubung ya. Kalau misalkan ada garis yang seperti ini berarti dia tidak terhubung, dan seperti ini pun dia tidak terhubung. Kalau seperti ini resistor ya. Seperti ini di sini saya masukkan R kapur, dan juga seperti ini jalur kabel ya. Nah, ini jalur kabel, ini jalur kabel semuanya. Oke teman-teman, jadi trafo 3 ampere ini kita gunakan dioda itu yang 3 kali ampere trafo ya teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan 9 ampere sampai dengan 15 ampere. Seperti itu. Untuk skemanya yang pertama 18 volt AC, 18 volt AC 2 pas ini masuk ke dioda ya teman-teman. Dioda ini AC ya teman-teman ya. Terus setelah itu dari DC-nya, kan dioda itu ada AC ada DC ya teman-teman ya. DC yang min masuk ke elko yang min. DC yang plus masuk ke elko yang plus. Seperti itu ya. Cara penyambungannya seperti ini, plus ketemu min. Setelah itu CT ini masuk ke CT. Nah, ini sebagai center tabnya ya teman-teman ya. CT ini. CT. Ini CT ya teman-teman ya. Next selanjutnya yaitu kita arahkan, kita setelah masuk ke ke elko, selanjutnya kita masukkan ke driver ya teman-teman. Saran dari saya usahakan per satu driver ini tarik kabel masing-masing ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini plus masuk ke sini, ini plus masuk ke sini. Jadi masing-masing ya teman-teman ya. Ini masing-masing tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalkan ada kerusakan dan lain-lain itu simple kita untuk mencari kerusakannya, terutama jalur instalasinya ya teman-teman ya. Jadi menuju seperti itu loh. Ini plus masuk langsung, ini plus pun masuk langsung. Setelah itu min masuk langsung ke sini, dan min masuk langsung ke sini. CT pun sama. CT langsung masuk ke driver, tarikin 2 kabel ya teman-teman ya. Ke CT driver satunya, ini driver satunya. Ini saya tarik 1 kabel karena terlalu rapat ya kalau misalkan mau saya tarik 2 kabel ya, karena tempatnya sempit. Untuk skemanya sempit gitu ya. Oke teman-teman, sangat simpel sekali ya. Setelah itu sudah masuk ke driver ya, teman-teman tes dulu drivernya ini dalam keadaan baik atau tidak. Pastikan tidak ada DC, tegangan DC yang keluar ya. Pastikan tidak ada tegangan DC yang keluar. Setelah itu kalau misalkan sudah teman-teman pastikan tidak ada keluar tegangan DC yang keluar, driver keadaan baik, maka teman-teman bisa langsung pasang final ya seperti ini. Untuk finalnya teman-teman pasang seperti ini ya, 2955 ini yang min, PNP, dan juga NPN ini yang plus yang 3055. Seperti itu ya. Untuk tegangannya bisa teman-teman ambilkan langsung dari PSU, atau bisa juga teman-teman langsung ambilkan dari sini. Dari driver ya. Jadi yang plus nih masuk ke plus ya teman-teman ya, nih. Dari plus ini ya. Jalurnya masuk langsung ke plus. Nih, masuk ke plus. Kolektor ya teman-teman ya. Masuk ke plus. Ini masuk ke kolektor yang plus. Yang NPN ya teman-teman ya. Sama halnya yang min, ini masuk ke kolektor yang min 2955. Masuk lagi ke kolektor yang min. Nih. 2955. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ini di sini ada transistor sini ada basis ya teman-teman. Nah, basis ini dikasih dulu resistor 1 ohm ya teman-teman ya. Karena ini satu set, jangan dikasih 10 ohm ya. Terlalu banyak yang terhambat sinyal di sini. Kalau misalkan 10 ohm, kasih aja 1 ohm. Ini sudah 1 ohm. Basis min masuk ke transistor final min, basis plus masuk ke transistor final plus, dan juga ini sama, basis plus masuk ke transistor plus, ini dikasih 1 ohm juga. Basis min masuk ke basis min basis min dari transistor final, dikasih resistor 1 ohm. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus R kapur ini masing-masing ya teman-teman ya. R kapur ini masuk dari basis emitor ya. Emitor min, emitor plus ya, ini jadikan satu. Setelah itu masuk ke speaker. Sama halnya ini juga masuk ke R kapur ya teman-teman. Emitor, ini dari emitor, ini dari emitor. Ini ya. Oke teman-teman, paham ya, jelas banget ya, insya Allah penjelasannya jelas banget ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan saja seperti itu. Jadi nilai R kapurnya bisa 0,225 watt ya, atau 0,5 ya, bisa juga 5 watt seperti itu. Nah, atau simpelnya seperti ini ya teman-teman. Tadi sudah kita bahas untuk skema yang tadi, dan ini lebih simpel lagi ya teman-teman. Kalau misalkan kita beli yang tokoan itu simpel banget ya. Misalkan ini sudah dari dioda ya, ini nggak saya gambarkan diodanya sengaja, langsung kita ambilkan dari elko ya. Ini tinggal masuk aja ke plus, masuk ke min, yang ada tulisannya tuh biasa di driver ya kan.
masuk ke plus, masuk min ya. Ini nggak saya tulis sengaja. Jadi gitu. Terus CT ya, CT masuk ke CT, CT masuk ke CT, kabelnya masing-masing ya teman-teman, jangan dicampur aduk supaya nanti nggak ribet, nggak pusing di saat pengecekan. Dan juga apa ya, kalau misalkan kabel masing-masing gini nih, tegangan yang masuk itu apa ya, sebenarnya sama aja sih ya, intinya itu tadilah, untuk instalasinya itu lebih simple dan aman. Dalam artian kata itu kalau misalkan ada kerusakan kita nggak ribet mencari-carinya. Selanjutnya ini final udah terpasang di drivernya ya, jadi tinggal langsung aja kita coba seperti itu. Jadi baiknya sih copot dulu finalnya nih, drivernya dites baik apa enggak. Tapi kalau memang yakin ya posisi terpasang juga nggak apa-apa, yang penting tegangan yang masuk ke driver nggak kelebihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini sudah banyak sekali penjelasan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.